Video kali ini saya akan menjelaskan bentuk persamaan eksponensial yang terakhir, yaitu bentuk persamaan eksponensial yang ketujuh, yaitu bentuknya adalah A dikalikan dengan A pangkat fx dan dipangkatkan lagi dengan 2 plus B dikali dengan A pangkat fx plus C sama dengan 0. Nah, ini jadi bentuknya seperti ini ya, agak rumit bentuknya. Jadi ada bentuk eksponen dipangkatkan lagi dan begitu juga seterusnya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, solusinya itu ada dua langkah. Ya, ada dua langkah untuk mencari himpunan penyelesaian ketika kita menemukan soal bentuk persamaan eksponen yang ketujuh. Yaitu yang pertama kita gunakan permisalan. Jadi kita misalkan A pangkat fx-nya itu menjadi y. Boleh nggak kita pakai huruf yang lain? Boleh, nggak jadi masalah. Di sini saya mau kasihnya pakai y aja. Mau diganti p atau q juga nggak jadi masalah. Ya, ini hanya sebuah variabel aja kok. Jadi kita hanya memisalkan saja A pangkat fx-nya dengan dengan huruf gitu ya, atau dengan variabel. Sehingga bentuknya nanti jadilah seperti ini. Nah, bentuk ini jadi AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Ini kan bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, karena dia bentuknya persamaan kuadrat ya dengan variabel Y, maka untuk kita mencari nilai akar-akar dari Y-nya atau kemungkinan nilai Y-nya, itu kita bisa menggunakan tiga cara. Bisa menggunakan metode pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, atau rumus kuadratik atau ABC atau rumus ABC. Itu untuk mencari akar-akar penyelesaiannya. Seperti itu. Jadi kita rubah dulu bentuknya ke dalam bentuk persamaan kuadrat seperti itu supaya memudahkan kita. Nah, supaya lebih jelasnya untuk persamaan eksponen bentuk ketujuh, saya berikan contoh soal. Di sini kita diperintahkan untuk mencari himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x plus 3 plus 2 pangkat x plus 3 sama dengan 1 plus 2 pangkat x. Nah, langkah pertama adalah kita buat dulu ruas yang sebelah kanan ini ya, atau kita buat dulu persamaan ini jadi bentuk persamaan sama dengan 0 supaya merujuk kepada bentuk persamaan yang ketujuh. Jadi 2 pangkat 2x plus 3 plus 2 pangkat x plus 3 min 1 min 2 pangkat x sama dengan 0. Jadi yang kanan saya pindahin semua ke kiri. Nah, setelah itu apa? Karena di sini kita lihat bahwa yang memiliki eksponen atau memiliki pangkat itu merupakan bilangan pokok 2. Di sini kan 2 semua ya bilangan pokoknya. Ya. Maka bentuk yang pertama ini dan bentuk yang kedua kita jabarkan dulu. Maksudnya dijabarkan adalah ini kan dalam bentuk penjumlahan ya. Di sini kan masih dalam bentuk operasi penjumlahan nih pangkatnya. Nah, kita tahu bahwa dalam eksponen itu kalau dijumlah itu kan awalnya dia dari dikali dengan syarat bilangan pokoknya sama. Jadi kita bisa rubah bentuknya jadi seperti ini. Jadi 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat x dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, jadi bentuk yang ini 2 pangkat 2x plus 3 itu bisa kita rubah jadi seperti ini. Nah, ini kan karena pangkat dipangkatkan lagi kan pasti dikali ya. Jadi artinya tuh bentuk ini dengan bentuk ini tuh sama. Cuman kita rubah aja gitu. Nah, ini juga sama, kita lakukan hal yang sama. Berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat x. Ini supaya pangkatnya di depan ya. Jadi konstantanya saya taruh paling belakang. Sama dengan 0. Nah, setelah itu kita hitung dulu nih yang ini nih, yang pangkatnya dalam bentuk bilangan. Ini kan pangkatnya dalam bentuk variabel ya. Ini juga yang pangkatnya dalam bentuk bilangan kita hitung dulu. 2 pangkat 3 itu ada 8. Jadi 2 pangkat x kuadrat plus 8 dikali 2 pangkat x min 2 pangkat x min 1 sama dengan 0. Nah, disinilah kita lakukan langkah yang pertama ketika sudah sampai di sini ya. Ketika sampai di sini kita lakukanlah langkah yang pertama, yaitu dengan memisalkan. Kita misalkan 2 pangkat x itu adalah y. Kalau kalian mau pakai p juga nggak jadi masalah, mau pakai q, mau pakai a, terserah, nggak jadi soal itu ya. Itu hanya merubah variabel aja kok. Yang penting nanti langkahnya betul seperti itu. Nah, lalu karena 2 pangkat x-nya kita misalkan y, berarti kita ganti semua 2 pangkat x di sini nih. Kita ganti dengan y.
Maka ini saya lanjut di sini ya. Maka bentuknya jadilah 8y kuadrat, kan gitu ya. Plus 8y min y min 1 sama dengan 0. Ini saya garis aja deh biar nggak bingung. Nah ini kita bisa hitung ya. 8y min y ini bisa kita hitung. Ini jadilah 8y kuadrat min plus 7y min 1 sama dengan 0. Nah setelah itu kita bisa lakukan kita carilah akar-akarnya dengan menggunakan pemfaktoran. Kalau bisa pakai pemfaktoran, pakai pemfaktoran. Kalau nggak bisa berarti kita pakai cara yang lain. Nah ini ternyata bisa ya. Di sini berarti 8y min 1 dikali dengan y plus 1 ya. Dapatlah y yang pertama itu adalah 8y sama dengan 1. Y nya berarti sama dengan 1/8. Atau y nya sama dengan minus 1. Setelah itu selesai dong? Belum. Tadi kan kita misalkan y nya dengan 2 pangkat x. Kalau dimisalkan harus kita kembalikan lagi ya. Jadi sama halnya kalau kita minjem barang harus dibalikin lagi barangnya. Nah ini juga sama. Y nya tadi kan kita pinjem ya. Jadi kita pinjem tuh si y nya. Harus kita balikin lagi y nya. Sehingga kita rubah lagi lah si y ini dengan 2 pangkat x. Karena yang mau kita cari adalah x nya. Tadi kan y itu hanya membantu kita aja supaya bentuknya jangan terlalu rumit. Seperti itu. Nah ini saya di lembar selanjutnya ya. Tadi kita dapat y nya itu sama dengan 1/8. Kita substitusi ke y sama dengan 2 pangkat x. Karena kan tadi y nya sama dengan 2 pangkat x ya. Jadi kita gantilah y nya dengan 1/8. Nah 1/8 itu bisa kita rubah dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu dengan bilangan pokoknya 2, yaitu jadinya 2 pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat x. Nah bentuk ini kan bentuk persamaan eksponen yang pertama ya, yaitu a pangkat fx sama dengan a pangkat p. Jadi kan tinggal turun aja tuh si pangkatnya. Jadilah kita dapatlah x yang pertama yaitu sama dengan min 3. Ini saya kotakin ya. Nah lakukan juga hal yang sama untuk y sama dengan min 1. Ya kita lakukan juga hal yang sama untuk y sama dengan min 1. Jadi kita substitusi y sama dengan 2 pangkat x. Kita gantilah y nya dengan min 1 sama dengan 2 pangkat x. 2 pangkat berapa yang hasilnya min 1? Nah ternyata kan nggak ada ya. Ternyata nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada bilangan yang dipangkatkan hasilnya menghasilkan bilangan negatif. Itu nggak ada. Maka dari itu y sama dengan min 1 ini bukan merupakan solusi. Bukan merupakan solusi atau penyelesaian. Atau gampangnya tadi setelah kita memfaktorkan kita ambil aja nilai yang positif gitu ya. Yang negatif berarti sudah pasti dia bukan merupakan solusi. Sehingga karena himpunan penyelesaiannya hanya x sama dengan min 3, maka kita tulislah himpunan penyelesaiannya ada hanya x sama dengan min 3. Nah jadi seperti itu kira-kira cara kita mencari himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan eksponensial yang ketujuh.